Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya mempresentasikan hasil dari paper yang sudah saya simpulkan mengenai teknik scanning. Nah, paper yang pertama adalah tentang pengembangan aplikasi scanner plagiarisme, studi kasus proposal tugas akhir mahasiswa Teknik Informatika Universitas Majalengka. Arti plagiarisme adalah suatu tindakan menjiplak karya seseorang dan mengakuinya menjadi karyanya sendiri. Untuk mengatasinya, dibuatlah sebuah program atau aplikasi menggunakan algoritma Smith-Waterman untuk mengetahui tingkat persentase kesamaan sebuah dokumen dengan dokumen lain, sehingga dapat diketahui apakah seseorang telah melakukan tindakan penjiplakan atau tidak. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna tidak perlu membaca dan berusaha membandingkan dokumennya, karena semua aplikasi itu akan dilakukan oleh aplikasi ini. Pengguna cukup memasukkan dokumen yang akan dibandingkan dan langsung dapat melihat hasil perbandingannya. Nah, ini adalah aktivitas diagram sistem pada aplikasi scanner plagiarisme. Yang pertama, kita login melalui halaman utama, lalu cari dokumen, lalu dokumen tersebut diolah dan dibandingkan, lalu akan keluar hasilnya. Nah, selanjutnya adalah pemaparan dari paper yang kedua, yaitu pembuatan aplikasi untuk pendeteksian kemiripan dokumen teks dengan algoritma Smith-Waterman. Paper ini adalah rujukan dari paper sebelumnya, hasil penelitian dari Farid Talib Rati Kusumawati. Pendeteksian kemiripan dokumen merupakan pendeteksian kesamaan beberapa dokumen dengan membandingkan isi dokumen, sehingga menghasilkan bobot atau nilai kemiripan dari dokumen yang dibandingkan. Salah satu kegunaan pembandingan isi dokumen adalah untuk membantu pengguna dalam mengelompokkan dokumen dan juga memungkinkan pengguna mengetahui apakah isi dokumen yang satu merupakan dokumen yang ada pada dasarnya sama dengan dokumen yang lain. Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan untuk mendeteksi kemiripan dokumen adalah membacakan dokumen teks, penghitungan kesamaan struktur, pengoptimalan, stemming, dan penghitungan bobot dengan menggunakan algoritma Smith-Waterman. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kemiripan sebuah dokumen dengan dokumen yang lain yang diduga sebagai hasil ciplakan atau plagiat karya orang lain. Pengelolaan awal, unsur-unsur yang digunakan untuk mengidentifikasi kemiripan teks diimplementasikan ke dalam pemrograman dengan menggunakan algoritma standar Waterman dengan fungsi menyejajarkan sekuensnya. Akan tetapi, algoritma standar tersebut memiliki sifat yang hanya membandingkan secara eksplisit dua string tanpa mengetahui sifat karakter-karakter yang membentuk kedua string tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan proses bantuan pre-processing. Rancangan program aplikasi. Yang pertama, membaca dokumen. Yang kedua, menghitung kesamaan strukturalnya. Lalu, mengoptimalkan proses stemming. Lalu, penghitung bobot menggunakan Smith-Waterman. Pengujiannya, dalam pengujian program dilakukan perbandingan 5 dokumen teks. Kelima dokumen tersebut mempunyai panjang dan isi yang berbeda. Dokumen yang digunakan diunduh dari internet. Kemudian dokumen tersebut diberi nama A1, A2 sampai A5. Dokumen A1 berisi informasi atau kata-kata yang sama dengan A2, hanya saja dilakukan mengubah struktur kalimat dalam paragrafnya. Dokumen 3 memiliki tema yang sama, tetapi struktur, kata, dan konstruksi yang berbeda dengan A1 dan A2. Pada dokumen 3 dilakukan pengubahan struktur kata di dalam kalimat dengan dokumen A4. Sedangkan dokumen A5 merupakan gabungan dari dokumen A1 dan dokumen A4. Untuk mempermudah proses identifikasi, data gambar dan tabel tidak dicantumkan. Selain itu, dengan menghilangkan gambar dan tabel dapat diketahui ketepatan pencocokan yang dilakukan oleh algoritma ini. Nah, ini adalah hasil dari pengujian dokumen. Dapat kita lihat persentase A1, A2 sampai A5. Dari hasil uji coba di atas dapat dilihat bahwa bobot hasil penghitungan dengan algoritma Smith-Waterman pada aplikasi ini bergantung kepada nilai ambang threshold yang ditetapkan. Nilai ambang terletak antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai ambang yang digunakan, semakin terlihat tingkat
kemiripan antar dua dokumen yang sama. Nah, hasil dari algoritma Smith-Waterman ini memiliki keakuratan yang lebih baik daripada saat membandingkan dokumen yang mengandung pengubahan struktur kalimat di dalam paragraf daripada mengubah struktur kata di dalam kalimat. Aplikasi ini akan menghasilkan bobot nilai hasil perbandingannya 0. Nilai ambang batas yang sangat berpengaruh terhadap hasil ini untuk dapat mencari nilai kemiripan dokumen dengan tingkat kemiripan yang identik dapat menggunakan nilai ambang batas yang tinggi, sehingga semakin tinggi nilai ambang batas yang digunakan, maka semakin terlihat tingkat keidentikan suatu dokumen. Baik, itu paper saya yang kedua. Lanjut dengan paper yang ketiga, yaitu analisis keamanan website menggunakan metode scanning dan perhitungan security metric. Website adalah kumpulan dari halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga dapat diakses seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet tanpa terbatas ruang dan waktu. Security metric merupakan pengukuran kuantitatif untuk menilai operasi keamanan di organisasi. Security metric dinilai dengan parameter yaitu vulnerability assessment. Untuk mengatasi kelemahan infrastruktur sistem, selanjutnya dilakukan perhitungan common. Vulnerability scoring system menggunakan metode sebagai berikut. Pertama, best curl, yaitu mewakili karakteristik intrinsik dan mendasar dari kerentanan yang konstan seiring waktu dan lingkungan pengguna. Temporal score memiliki karakteristik kerentanan yang berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, environmental score mewakili karakteristik kerentanan yang relevan dan unik bagi lingkungan pengguna. Rencana pengujian pertama di scanning, yang kedua perhitungan security metric. Nah, ini adalah skenario pengujiannya. Dimulai lalu di targetnya, lalu di scan dan download hasil dan analisis, lalu selesai. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa yang Akunetric level 3 yang berarti kerentanan dikategorikan sebagai yang paling berbahaya, yang menempatkan target scan pada risiko maksimum untuk hacking dan pencurian data. Itulah hasil dari kesimpulan yang saya dapatkan dari 3 paper tersebut. Terima kasih atas kekurangan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.